Kabupaten Maros ini terdiri dari 14 kecamatan, kemudian 23 kelurahan dan ada 80 desa, dan dari 80 desa ini ada 6 kepala desa perempuan. Kabupaten Maros memiliki potensi hutan yang cukup luas, mencapai sampai 58.000 hektar. 60%-nya itu adalah kawasan lindung, kemudian ada sisanya adalah merupakan kawasan produksi. Selain itu, Kabupaten Maros juga dikenal dengan bentang alamnya yang eksotik, berupa kawasan karst terluas kedua di dunia yang bernilai arkeologis dan dihuni oleh beberapa jenis flora dan fauna langka, sehingga perlu dijaga dan dilindungi keberadaannya. Sehingga kebijakan TAKE ini kami anggap sebagai sebuah kebijakan untuk melindungi kawasan karst ini. Dan potensi alam dimiliki Maros sebenarnya di samping menjadi peluang, karena di Maros sekarang ini ditetapkan ada beberapa desa menjadi desa wisata, sehingga kami berharap desa wisata ini menjadi salah satu desa wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Dan selain potensi itu juga sebenarnya Maros juga sangat rawan dengan bencana. Kenapa kami menerima pendampingan terkait dengan program TAKE ini? Karena selain potensi alam yang cukup besar, Kabupaten Maros juga termasuk yang rawan bencana. Hampir setiap tahun di Maros itu terjadi banjir. Tentu kalau terjadi banjir, ya dampaknya pasti gagal panen dan kerusakan yang lainnya. Selain itu, Maros juga karena memiliki kawasan hutan yang cukup luas, di waktu-waktu tertentu di musim kemarau yang panjang biasanya terjadi kebakaran. Sehingga kebijakan TAKE ini juga kami anggap sebagai sebuah kebijakan yang sangat strategis. Adapun kebijakan TAKE ini kami atur di dalam Peraturan Bupati Maros nomor 53 tahun 2021 tentang pengelolaan ADD tahun 2022. Tujuannya adalah pertama, memberikan insentif fiskal dengan harapan dapat mendorong kemandirian dan keberlanjutan. Kemudian skema insentifnya itu dengan kami mereformulasi perhitungan dalam pengalokasian ADD dengan memasukkan indikator kinerja di dalamnya. Kemudian penerima insentifnya itu diberikan kepada 25 desa dari 80 desa. Jadi tidak semua desa mendapatkan anggaran kinerja. Nah, ini kita anggap sebagai sebuah reward. Kemudian aspek kinerja yang kami nilai itu ada 4 variabel terkait dengan pelindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serapan dana, dan pembangunan yang berkeadilan. Maksud dari Perbu tentang ADD ini adalah pertama yang kami rubah, yang sebelumnya itu tidak masuk di dalam Perbu ADD sebelumnya, kami tambahkan terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender. Kemudian maksudnya dengan menambahkan penanggulangan bencana. Pak Kadis, mohon maaf, ini apanya tidak bergerak? Apakah masih tetap di paparan slide pertama, Pak? Baru judul, Pak? Bergerak ini, Pak. Atau saya minta kalau begitu di ini aja ya, sama host ya? Host aja. Oke, tolong kawan-kawan host. Ya, tolong kawan. Ya. Saya keluar. Terima kasih kawan host. Iya, maaf ya karena tidak bergerak itunya, masih judul. Terima kasih. Ya. Ya, next. Okay. Next. Next. Ya. Jadi kebijakan TAKE ini next. Ya, di peraturan Bupati Kabupaten Maros tentang ADD ini kami betul-betul juga melakukan perubahan, mulai dari maksud, tujuan yang kami tambahkan, utamanya terkait dengan pembangunan berkeadilan dan pelindungan bencana dan lingkungan. Sehingga baik maksud dan tujuannya kami memasukkan itu sebagai maksud dan tujuan dari peraturan Bupati tentang pengelolaan alokasi dana desa. Ya, next. Aspek penilaian kinerja desa yang kami susun, yang didampingi oleh teman-teman dari Pinus, kinerja desa itu kami bagi dalam 4 indikator. Pertama terkait dengan serapan dana, kemudian pembangunan yang berkeadilan, ketahanan bencana, dan pelindungan lingkungan hidup. Variabel dari serapan dana ini sebenarnya hanya ini yang digunakan di tahun 2021 sebelumnya. Hanya realisasi penyaluran dana APBDes dan realisasi penggunaan dana APBDes. Kemudian di 2022 kami tambah dengan 3 indikator dengan masing-masing indikator dengan masing-masing variabel. Untuk pembangunan berkeadilan, indikator variabelnya adalah sistem informasi layanan publik, kemudian jumlah kegiatan
pembangunan yang sasarannya melibatkan kelompok perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta jumlah penghargaan diterima oleh desa. Kemudian ketahanan bencana dan lingkungan hidup itu variabelnya terkait dengan kebijakan, kemudian proporsi anggaran, kemudian bagaimana nilai IDM antara ketahanan bencana dan pelindungan lingkungan hidup. Jadi komponen indeks ketahanan lingkungan di IDM itu kan menjadikan sebagai salah satu variabel di dalam penghitungan kinerja ini. Next. Ini kondisi existing di tahun 2021. Perhitungan ADD itu ada 3 komponen. Pertama alokasi dasar, kemudian alokasi proporsi, dan alokasi kinerja. Alokasi dasar dan proporsi ini sama dengan tetap di tahun 2022 dengan 2021. Sementara untuk alokasi kinerja di 2021 itu hanya indikatornya hanya serapan dana dan pembangunan desa. Next. Ini yang kondisi di tahun 2022. 4% alokasi kinerja di ADD kinerja itu kami tambah dengan kalau yang sebelumnya 2021 hanya serapan dana, di 2022 kami tambah dengan pembangunan desa yang berkeadilan dan responsif gender, kemudian ketahanan bencana dan perlindungan lingkungan hidup. Kebetulan Mbak Tami, saya sebelumnya saya sebenarnya baru 5 bulan di dinas menjadi kepala dinas PMD, tetapi saya sebelumnya 4 tahun menjadi kepala dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Sehingga ketika isu kinerja ini kita dorong, ya makanya isu terkait dengan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender itu tentu juga menjadi salah satu hal yang saya dorong, karena itu sudah 4 tahun saya dorong di Kabupaten Maros, dan banyak hambatan saya rasakan di desa ketika saya menjadi kepala dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Sehingga di tahun 2022 salah satu indikator yang saya dorong adalah pembangunan desa yang berkeadilan dan responsif gender, selain ketahanan bencana dengan lingkungan hidup. Next. Ini mungkin sekilas saya memperlihatkan bagaimana kami cara menghitung. Ini ada matrik bagaimana cara kami menghitung bobot dan skornya. Contoh terkait dengan pelindungan lingkungan hidup. Ketika ada kebijakan terkait dengan lingkungan hidup, yang memiliki peraturan desa itu diberi skor 3. Kemudian yang memiliki kebijakan terkait dengan peraturan kepala desa itu diberi skor 2. Kemudian desa yang memiliki surat SK, surat edaran atau keputusan desa, kepala desa itu diberi skor 1. Sementara tidak memiliki kebijakan itu diberi skor 0. Demikian pun proporsi anggaran kami memberikan skor 3, 2, 1, dan 0 bagi 0 yang tidak memiliki proporsi anggaran terkait dengan lingkungan. Kemudian kami mengambil nilai yang ada di IDM, di Indeks Desa Membangun, karena salah satu komponen di Indeks Desa Membangun itu adalah indeks ketahanan lingkungan, sehingga kami merasa bahwa semakin tinggi bobot dari IDM suatu desa, kami memberi juga skor yang tinggi, sehingga itu nantinya kami berharap ada korelasi antara tingkat perkembangan desa dengan program TAKE ini, di mana kami bisa jelaskan bahwa di Maros itu dari 80 desa belum ada yang desa mandiri, baru ada 21 desa maju, kemudian desa berkembang 56, dan masih ada desa tertinggal 3 desa. Sehingga kami harap dengan program TAKE ini nanti status desa semuanya bisa meningkat, yang dari maju bisa menjadi mandiri, berkembang, dan seterusnya bisa meningkat. Demikian pun dengan kriteria lainnya atau variabel lainnya. Next. Ini kami beri scoring. Next. Kami perlihatkan sekilas saja. Demikian pun dengan ketahanan bencana terkait dengan kebijakan, proporsi dengan IDM-nya. Kemudian next. Ya, serapan dana demikian pun, kemudian pembangunan berkeadilan. Ini kami perlihatkan nilai indeksnya, bahwa nilai indeks kinerja desa tertinggi itu adalah 0,79, sementara yang paling rendah 0,41. Demikian pun variabel lingkungan hidup, bencana, kemudian serapan dana dan pembangunan berkeadilan itu kami bisa menghitung bagaimana indeks kinerja desa berdasarkan variabelnya dengan melihat yang mana yang tertinggi dan mana yang paling rendah. Next. Klasifikasi perolehan indeksnya juga kami sudah menghitung. Nah, ini hasil indeks kinerja desa. Jadi dari 80 desa itu kami ranking 1 sampai dengan ranking 80. Ini hasil scoring kami. Yang tertinggi adalah 78,75 dan yang paling rendah adalah 40,75. Next. Berikutnya, ya.
25 desa, jadi kami tetapkan dari 80 desa itu hanya 25 desa yang kami berikan alokasi kinerja. Ini sebagai sebuah penghargaan sebenarnya kepada desa. Nilainya antara 102 juta sampai dengan 123 juta, jadi bervariasi tergantung skor yang mereka miliki, dan itu yang kami gunakan sebagai menghitung alokasi kinerja. Jadi dari 2,7 miliar itu diteralokasikan ke 25 desa sebagai bentuk penghargaan, dan supaya mereka termotivasi berkompetisi untuk bagaimana mereka juga peduli terhadap lingkungan, bencana, dan pembangunan yang berkeadilan. Next. Ini mungkin kami perlihatkan beberapa database saja sekilas, database terkait dengan hasil ringkasan kinerja di Kabupaten Maros. Next. Terkait dengan tata kelola desa dan pembangunan berkeadilan, jadi di Maros ini ada berdasarkan hasil penilaian kami, ada 62 program yang inklusi dari 80 desa yang dibiayai oleh PBDS, kemudian termasuk program berkaitan dengan bidang kesehatan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan, serta ada beberapa kebijakan afirmasi perempuan dan anak. Di antaranya ada 6 desa menetapkan PRDS pencegahan perkawinan anak, dan semua desa sudah terbentuk forum anak. Kemudian untuk terkait dengan keterbukaan informasi publik, sudah ada 5 desa yang memiliki PRDS terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kami harapkan dengan TAKE ini nantinya semakin banyak nanti desa yang akan terdorong memiliki perda terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kemudian semua desa sudah melengkapi layanan informasi dengan menggunakan papan informasi publik dan media sosial. Untuk pengolahan keuangan dan aset desa, 80 desa itu sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa secara online, Siskudes secara online. Kemudian juga 80 desa telah menggunakan pengolahan aset dengan sistem aplikasi Sipades secara online, dan baru 51 desa yang telah melakukan pengolahan aset dan pencatatan dengan baik. Itu berdasarkan catatan kami. Next. Berikutnya. Terkait dengan kinerja desa peduli lingkungan, berdasarkan yang kami catat, ada 15 perdes yang relevan dengan lingkungan di 15 desa di 13 kecamatan. Tentunya kami berharap dengan kebijakan TAKE ini setiap tahun akan bertambah desa yang menyusun perdes terkait dengan lingkungan. Kemudian anggaran lingkungan hidup mencapai 5,9 miliar yang dianggarkan di 50 desa. Ya, kami harapkan nanti semua 80 desa menganggarkan semua. Kemudian di Maros ini ada 22 desa wisata dengan jenis wisata alam. Ya, kami harapkan nanti semua desa juga bisa mendorong terbentuknya wisata-wisata alam yang kami anggap sebagai upaya untuk melakukan pelindungan lingkungan. Kemudian dari 80 desa ada 20 desa di Kabupaten Maros sebagai desa yang mendapatkan penghargaan. Jadi 18 itu mendapatkan penghargaan sebagai sertifikat dengan kategori madya. Kemudian ada 7 desa dengan sertifikat kategori utama, dan 1 desa mendapatkan trofi proklaim kategori utama, itu di Sasalendrang. Berikutnya terkait dengan kinerja desa, terkait dengan bencana desa, berdasarkan hasil penilaian kami, 80 desa di Kabupaten Maros sudah memiliki regulasi yang relevan dengan kebencanaan di 13 kecamatan. Kemudian perencanaan desa persentase anggarannya sebesar 15%. Ya, kami harap nanti semakin setiap tahun ini persentase anggaran untuk bencana juga semakin meningkat. Kemudian di Kabupaten Maros juga sudah mendorong 48 desa. Jadi dari 80 desa itu sudah ada 48 desa yang didorong menjadi desa tangguh bencana.